Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ingrid Anastasia Suryanto dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Eka. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi tentang adanya adat istiadat, kepercayaan budaya, tentang makanan tabu yang ada di Desa Tumpung Laung, Kecamatan Montolak, Bandung Utara. Nah, di mana edukasi saya kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah gizi pada komunitas rural yang diampu oleh dosen Ibu Banun Rohimah SGS MG dengan tema edukasi yaitu mitos pantangan makanan ibu hamil di Tumpung Laung berdasarkan anjuran kesehatan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa di Desa Tumpung Laung, masyarakat Dayak Bakumpai memiliki pantangan makanan bagi ibu hamil nih, yang dipercaya dapat mempengaruhi kondisi bayi. Namun, penghindaran makanan bergizi secara berlebihan ini membuat ibu hamil kekurangan zat gizi penting, sehingga berisiko lemas, anemia, dan pertumbuhan janinnya terganggu. Nah, edukasi ini bertujuan meluruskan pemahaman tentang pantangan makanan tersebut, dampaknya, serta memberikan alternatif atau pengganti agar ibu hamil tetap memperoleh gizi yang seimbang tanpa meninggalkan adat sedikit pun. Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama tentang pantangan apa sih yang sering muncul di masyarakat daerah Desa Tumpung Laung. Yang pertama, di Desa Tumpung Laung, sebagian ibu hamil menghindari makanan tertentu karena adanya kepercayaan seperti ikan patin, baung, dan biawan sering dianggap membuat bayi terlalu licin. Padahal ketiganya kaya akan protein, zat besi, dan omega 3 yang membantu mencegah anemia dan mendukung pertumbuhan janin. Jika tidak dikonsumsi, ibu bisa cepat lemas dan berisiko anemia. Nah, sebagai pilihannya, ibu dapat mengonsumsi ikan seperti ikan tongkol, ikan kembung, atau ikan sarden. Serta ibu juga bisa mengonsumsi ayam, telur, tempe tahu, dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya, ada ikan loman atau hewan besar yang juga dihindari karena dianggap membuat bayi terlalu besar saat lahir. Faktanya, kandungan gizinya mendukung perkembangan otak, bukan menentukan ukuran bayi. Jika masih tabu, ibu-ibu bisa memilih seperti ikan tongkol, ikan kembung, ikan nila, atau bandeng. Bisa juga diganti dengan telur, ayam, atau kacang-kacangan. Berikutnya, ada daging rusa dipercaya membuat anak penakut dan daging kerbau dianggap menyulitkan persalinan. Padahal, protein hewani penting untuk kesehatan ibu dan juga pembentukan darah. Alternatif yang aman dan mudah didapat antara lain seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing, telur, serta tahu dan juga tempe. Yang keempat, ada tabu tentang memakan buah nanas, pepaya muda, dan juga rasa asam yang ekstrim karena sering dikhawatirkan dapat memicu kontraksi. Padahal, jika dalam jumlah wajar, umumnya sangat aman. Atau jika masih tabu, bisa diganti dengan pisang, apel, mangga matang, pepaya matang, dan juga jeruk manis. Lalu, yang kelima, ada makanan pedas dan makanan yang berbumbu kuat. Ini aman jika ibu merasa nyaman. Nah, bila mudah, tidak enak badan, ibu-ibu bisa memilih sayur kukus, sup bening, bubur, dan masakan yang berbumbu ringan. Dan yang terakhir, ada pantangan tentang memakan buah yang tumbuh berdempet, yaitu dipercaya bisa menyebabkan bayi terlahir siang. Padahal kondisi tersebut dipengaruhi faktor genetik. Ibu tetap dapat memenuhi vitamin dengan makan buah satu persatu, atau memilih buah lokal seperti pisang, jeruk, pepaya matang, dan juga jambu. Lalu, apakah ada dampak tabu tersebut terhadap kesehatan? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tentunya ada ya. Dampak tabu tersebut terhadap kesehatan adalah jika ibu hamil terlalu mengikuti pantangan makanan, kesehatan ibu dan bayinya bisa terganggu. Kenapa? Karena kekurangan protein membuat ibu mudah lemas, kekurangan zat besi, dan meningkatkan risiko anemia. Dan kurangnya vitamin dan juga mineral dapat membuat bayi lahir kurang sehat. Pola makan monoton dan tidak seimbang menyebabkan keduanya kekurangan gizi penting untuk tumbuh kembang secara optimal. Selanjutnya, kita akan membahas bersama-sama tentang anjuran makan ibu hamil menurut Kemenkes. Yang pertama, ada makanan pokok, yaitu makanan sebagai sumber energi, dimana contohnya seperti nasi, jagung, ubi, dan juga singkong. Anjurannya, untuk trimester pertama, 5 porsi per hari, dan untuk trimester kedua dan juga ketiga, yaitu sebanyak 6 porsi per hari, dimana satu porsi sebanyak 100 gram. Yang kedua, ada protein hewani, sangat dianjurkan, karena sumber protein, zat besi, dan omega 3 untuk pertumbuhan janin sangat penting. Contohnya seperti ikan, telur, ayam, dan juga daging. Anjurannya yaitu 4 porsi per hari setiap trimester. Nah, contoh porsinya, 1 potong sedang ikan dan 1 butir telur ayam. Ingat, setiap makan diusahakan ada lauk hewan. Yang ketiga, ada protein nabati sebagai pelengkap protein. Contohnya seperti tempe, tahu, kacang-kacangan. Anjurannya 4 porsi per hari. Contoh porsinya, 1 potong sedang tempe dan 2 potong tahu. Lalu yang keempat, ada sayur sebagai vitamin, mineral, dan serat.
di mana anjurannya yaitu sebanyak 4 porsi per hari. Satu porsi setara dengan 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah. Nah, yang kelima ada buah sebagai sumber vitamin dan juga antioksidan, di mana anjurannya yaitu 4 porsi per hari. Contoh porsinya 1 buah jeruk sedang dan 1 potong sedang pisang. Nah, yang selanjutnya, yang keenam ada tablet tambah darah atau TTD. Anjurannya 1 tablet setiap hari selama masa kehamilan. Manfaatnya yaitu dapat mengurangi risiko pendarahan saat melahirkan dan mendukung pertumbuhan janin serta yang paling penting mencegah anemia. Lalu yang ketujuh ada air putih. Anjurannya 8-12 gelas per hari. Manfaatnya untuk mencegah dehidrasi, melancarkan pencernaan dan membantu pembentukan cairan ketuban. Pesan penting dari Kemenkes yaitu ibu hamil harus makan lebih banyak dari biasanya, namun sedikit tapi sering. Makanan harus bervariasi, tidak nasi saja. Jangan takut makan ikan, telur, dan daging karena sangat dibutuhkan untuk ibu hamil. Karena gizi yang cukup membantu mencegah anemia, bayi lahir kecil, dan juga stunting. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mari bijak menyikapi pantangan makanan saat hamil. Bapak dan ibu sekalian, mari kita ingat bersama bahwa pantangan makanan bagi ibu hamil adalah mitos, bukan hukum kesehatan. Karena tidak ada makanan yang membuat bayi licin, penakut, atau terlahir kembar siam. Karena semua itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga fisiologis. Dan makanan bergizi sangat penting agar ibu tidak kekurangan protein, zat besi, atau vitamin, sehingga terhindar dari anemia, lemas, dan bayi lahir kurang sehat. Jika makanan tabur sulit dikonsumsi, pilih pengganti setara gizi agar kebutuhan tetap terpenuhi. Selalu konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk menjaga kesehatan ibu dan juga bayi. Dan yang paling penting, hormati adat sambil tetap memilih makanan yang menyehatkan. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu, pesan penting untuk kita semua. Ibu hamil bukan makan untuk 2 orang, tetapi makan untuk 2 kehidupan. Semakin beragam dan bergizi makanannya, semakin kuat ibu dan semakin sehat bayinya. Bapak dan ibu sekalian, yuk jaga kehamilan dengan bijak, hormati adat dan juga budaya. Tapi jangan lupa utamakan kesehatan ibu dan juga bayi. Pilih makanan bergizi atau pengganti yang setara gizi terpenuhi. Cegah anemia dan dukung pertumbuhan bayi optimal. Jangan lupa yang paling penting, minum tablet tambah darah setiap hari. Ingat, tidak ada makanan yang membuat bayi licin, penakut, dan kembar siam. Yang penting gizi seimbang dan perawatan sehat. Mari bersama-sama, ibu hamil sehat, bayi pun tubuh kuat. Sekian edukasi yang dapat saya berikan. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa hormati adat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.